Oke, sekarang kita akan menjelaskan bunkei dari tanggal 16, 17, 18, dan 19. Langsung saja kita masuk ke bunkei pertanyaan biasa. Di sini ada dua ya minasang, ada maska dan masenka. Masenka di sini bukan masenka yang ajakan ya minasang, tapi kayak tidak akan apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat di contoh ya minasang. Langsung saja contoh yang pertama. Anata wa nihon e suchou shimasu ka? Apakah kamu akan dinas ke Jepang? Jawabannya kalau hai pasti nihon e suchou shimasu. Ya, saya akan dinas ke Jepang. Kalau iye nihon e suchou shimasen. Tidak, saya tidak dinas ke Jepang. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya minasang. Lanjut ke pertanyaan biasa yang kedua. Anata wa eigo ga wakarimasen ka? Apakah kamu tidak mengerti bahasa Inggris? Kalau jawabannya hai, maka hai eigo ga wakarimasen. Ya, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Kalau jawabannya iye eigo ga wakarimashita. Tidak, saya telah mengerti bahasa Inggris. Oke, di sini hai-nya itu jawabannya masen karena mengikuti pertanyaannya ya minasang. Kalau hai itu pertanyaannya masen, maka jawabannya juga ikut masen ya minasang. Sedangkan iye itu adalah lawan kata dari, bukan lawan kata ya minasang, tapi lawannya pertanyaan. Misalkan di sini mas ya, maka jawabannya mas atau masta. Tergantung konteks ya minasang. Nah, kayak di sini nih. Yang contoh pertama, hai-nya itu suchou shimasu. Kenapa mas? Karena pertanyaannya juga mas. Nah, sedangkan yang iye itu pasti dia akan terbalik dari pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya mas, maka jawabannya pasti masen. Kalau iye ya kak minasang. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Lanjut ke bunkei selanjutnya. Oke, lanjut ke bunkei selanjutnya. Bunkei di sini ada nani o masenka yang artinya mau tidak, me nani. Dan yang kedua ada nani te masenka yang artinya dapatkah atau bisakah, me titik. Masenka di sini tidak boleh diartikan dia minasang, karena masenka di sini konteksnya itu adalah si pembicara meminta sesuatu kepada lawan bicara. Contohnya, si pembicaranya itu saya. Jadi anata wa watashi ni kaban o mochimasen ka? Mau tidak membawakan tas untuk saya. Terus yang keduanya, contoh keduanya, watashi ni keki o totte kuremasen ka? Bisakah atau dapatkah mengambil kue untuk saya? Jadi masenka di sini itu adalah bentuk permintaan si pembicara kepada lawan bicara. Semoga sampai sini dapat dimengerti ya minasang. Lanjut ke bunkei mashioka. Mashioka juga di sini ada dua ya minasang. Yang nani o, terus nani lagi mashioka, sama nani te nani mashioka. Yang ini maukah terus lanjut ke bunkei yang mashioka ya minasang. Bunkei mashioka di sini juga ada dua, ada nani o nani mashioka. Yang kedua ada nani te nani mashioka. Nah, mashioka yang pertama artinya bisa maukah. Nah, bisa dikasih di, bisa tidak ya minasang, tergantung nyambung atau tidaknya arti tersebut. Tapi yang kedua itu
maukah dinani-nanikan. Contohnya yang pertama, Ishoni eiga o mimashouka. Maukah kamu tuh gitu menonton film bersama-sama gitu. Artinya kayak maksudnya tuh ngajak gitu kan. Ini tuh kayak menawarkan sesuatu kepada si lawan bicaranya ya. Terus yang tabemono o okute agemashouka. Maukah dibawakan makanan gitu, kamu tuh mau gak gitu dibawain makanan sama aku, contohnya ya si pembicaranya tuh aku gitu. Jadi kesimpulannya yang masenka itu adalah permintaan si pembicara kepada lawan bicara, sedangkan yang masyouka ini adalah si pembicara menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Masuk ke ga, kedo, dan demo. Ini tuh kayak untuk berlawanan kata, permintaan atau permohonan, penyesalan, penyambung, atau kayak buat penyopan aja tuh minasang. Nah contohnya kayak misalkan ga ini ya minasang, yang berlawanan contohnya. Minuman ini enak tapi mahal. Berarti Jepangnya kono nomimono wa oishii desu ga takai desu. Jadi kayak berlawan kata ya binasang. Terus kayak untuk penyopannya tuh kayak penyambung atau penyopannya tuh kayak sumimasen enggak gitu, sumimasen enggak apa gitu ya. Terus langsung aja ke yang narimas ya minasang. Nah kalau kita ke narimas maka ada kayak aturannya tuh minasang. Jadi misalkan kata sifat i-nya itu dirubah menjadi ku. Terus kata sifat na-nya dirubah menjadi ni. Juga kata benda berubahnya tuh jadi ni ya minasang. Jadi kayak contohnya hayai narimas menjadi cepat. Narimas di sini artinya cepat ya minasang. Jadi aturannya itu ya seperti yang disebutkan tadi ya minasang. Kalau i jadi ku, kalau na dan kata benda itu jadi ni. Kayak misalkan hayai jadi hayaku narimas. Kalau sifat na-nya apa? Kirei ni narimas. Kayak kirei itu kayak menjadi cantik atau menjadi indah gitu ya. Oke, lanjut ke simas ya minasang. Simas kalau bertemu kata sifatnya itu kalau i ya sama aja perubahannya kayak ku. Terus kalau kata sifatnya ya ni gitu ya. Nah tapi artinya tuh melakukan dengan apa gitu ya. Misalkan contohnya kayak yoroshi, jadinya yoroshi kan itu dari sifat i kan, dari sifat i jadinya yoroshiku simas, melakukan dengan baik. Begitu ya minasang. Selanjutnya ke bunkei yang berikutnya. Bunkei yang terakhir ada desho ya minasang. Desho di sini artinya kira-kira. Misalkan contohnya kita nanyain orang gitu ya. Misalkan orang itu baru sembuh. Ima yoroshi desho ka? Apakah sekarang sudah membaik gitu. Terus syarat terjemahan awal itu ada yang nomor 1 ada wa, ada ga, ada mo, dan to yang pengulangan, bukan yang artinya dan ya minasang atau bersama gitu ya. Nomor 2 dari
sampai, kemudian, dan, dengan, menggunakan, karena, kalau, ketika, tanpa, sebelum, dan setelah. Nomor 3 yaitu takaran atau pelengkap. Yang nomor 4 koma atau titik. Contohnya yang misalkan watashi wa tabemashita, saya telah makan gitu. Kenapa saya dulu yang diartikan? Karena menggunakan partikel wa. Misalkan ga itu tidak selalu artinya itu harus di depan, ada juga di belakang ketika dia itu menemukan kalimat kayak arimas, imas, dekimas, wakarimas, imas, hitsuyo, kakarimas, sukimas, kiraimas, jouzu, heta, hoshi, dan tai, dan nai. Nah, contoh kayak misalkan ga yang di akhir ya minasang, kaban ga arimas, ada tas gitu. Misalkan kan yang diartikan arimasnya dulu kan, karena itu kayak tokubetsu, pengecualian. Tapi misalkan ga yang di depan artinya contohnya kayak apa ya, madoga akimas, jendelanya terbuka sendiri dengan sendirinya gitu ya. Jendelanya tuh terbuka dengan sendirinya. Kenapa jendela dulu? Karena yang di belakangnya itu bukan, atau apa ya, ibaratnya intinya yang di belakangnya itu bukan yang disebutkan tadi ya minasang, bukan yang pengecualian. Jadi yang diartikan itu madonya dulu, jendelanya dulu. T kemudian atau dan. Di sini tuh T-nya kegunaannya tuh untuk menyambung kalimat ya. Jadi kayak misalkan menceritakan yang akan dilakukan hari ini misalkan ya. Contohnya kayak kyou wa gohan o tabete, so o abite, hashi hasitte, asobimas. Kayak misalkan hari ini tuh mau sarapan, terus mau mandi, terus mau berlari, terus mau bermain gitu. Akhirannya tuh pakai mas ya minasang. Terus yang T dengan atau menggunakan. Contohnya kayak kagami o mite hige o sorimas, melihat kaca dengan bercermin, atau menggunakan kaca tuh mencukur dengan menggunakan cermin gitu, atau dengan melihat cermin. Terus yang karena contohnya biru o nonde kibun ga waru ku narimas. Karena minum bir badannya tuh kayak jadi nggak enak gitu. Terus yang kalau ya minasang, koko de tabako o sutte dame. Kalau di sini tuh nggak boleh gitu ngerokok tuh gitu. Lanjut ya minasang ke bunke yang selanjutnya, yaitu node. Node di sini itu karena yang ini bisa futsuke, bisa kata sifat, bisa kata sifat na juga atau kata benda. Nah, kalau kata sifat i-nya tetap i, na-nya tetap na, dan kata bendanya itu mengikuti kata sifat ya. Jadi kata bendanya juga na. Contohnya tuh kayak, sebentar, break. Contohnya yang node itu kayak yasumina node sangpo tai des. Karena hari ini tuh libur gitu, jadi pengen jalan-jalan. Selanjutnya tuh sekarang
Kebunkei tameni. Tameni itu syaratnya futsuke yang menasang bentuk biasa. Ada jisoke, take, dan kata benda yang diselingi dengan no. Kalau jisoke artinya untuk atau demi, kalau take karena, kalau kabe itu juga untuk ya, tapi diselingi dengan no. Nah, yang jisoke ini kayak contohnya misalkan demi membeli mobil, saya tuh bekerja setiap hari gitu. Kuruma o kau tameni mainichi hatarate imasu gitu ya minasang. Terus nani kara di sini tuh bisa dari mulai, karena. Nah, contohnya kayak misalkan mulai sekarang, kore kara. Kalau karena ya deskara apa gitu depannya ya. Karena libur, misalkan yasumi deskara, karena libur apa ya alasannya. Terus juga bisa dari. Dari itu kayak contohnya dari rumah. Dari rumah tuh apa? Berarti uchi kara itu yang minasang. Selanjutnya yang selanjutnya ada yori. Nani yori yang artinya dari atau daripada, lebih dari. Nah, contohnya tuh kayak kuruma wa salah. Yori. Oke, bunke selanjutnya adalah nani yori yang itu artinya dari atau daripada atau lebih dari. Contohnya itu misalkan kono kuruma wa kuruma yori oki des. Mobil ini lebih besar daripada mobil itu. Nah, terus yang teimas. Teimas itu kayak sedang. Ada yang sedang, ada yang kegiatan berulang. Kalau kegiatan berulang, misalkan kan setiap hari itu pasti kan kayak belajar gitu. Jadi belajar itu adalah kegiatan yang berulang. Contohnya mai asa benkyo shite imasu. Setiap hari belajar. Kenapa pakai shite imasu? Karena kegiatan yang berulang. Juga bisa artinya sedang belajar. Tergantung pola kalimatnya ya minasang. Terus ada yang teimas yang kata kerjanya itu pasif ya minasang. Yang artinya dalam keadaan. Maknanya itu dalam keadaan. Kayak contohnya ya madoga atte imas. Jadi jendelanya tuh dalam keadaan terbuka gitu artinya tuh. Selanjutnya itu mada nani te imas, masih. Nah, mada itu ada dua ya, ada yang masih sama yang te imas. Kalau yang te imas itu berarti dia tuh masih berjalan atau kayak baru dilakukan gitu lah. Kalau yang mada yang masang ini belum dilakukan atau ya memang belum dikerjakan gitu, belum dikerjakan sama sekali gitu. Contohnya kayak mada sukudai o shite imasu, masih mengerjakan PR gitu ya. Terus kalau yang madanya yang belum berarti mada sukudai o shimasen. Berarti ya belum mengerjakan PR. Oke, yang pertama yaitu tekara. Tekara itu artinya setelah. Contohnya kayak setelah mandi gitu, saya makan ya, sarapan gitu. Soa o abite kara gohan o tabemasu. Setelah makan, setelah mandi saya akan makan gitu ya. Contoh yang kata kerja tara yang kalau ya minasang okane ga attara ryoko shimasu. Kalau punya uang kayak mau berwisata gitu ya minasang. Terus lanjut ke kata kerja ta, kata benda no atau de, itu artinya setelah. Contohnya benkyou shita atau de oinori shimashou. Setelah belajar gitu,
mari bersama-sama berdoa gitu ya contohnya. Lanjut ke temo, meskipun. Contohnya kayak ame ga futtemo gakko ikimasu. Meskipun hujan gitu, akan tetap pergi sekolah lah intinya. Terus yang te mimas itu contohnya artinya mencoba ya. Contohnya tuh kayak ingin mencoba kayak misalkan kayak pengalaman ya. Kita tuh belum pernah coba makan sushi. Jadi sushi yang ada ikan salmonnya gitu. Jadi kita bahasa Jepangnya tuh sushi o tabete mimasu, kita ingin mencoba makan sushi gitu ya. Terus yang te shimaimasu, kayak penyesalan atau yang telah selesai. Penyesalan di sini tuh kayak tuh nyesel gitu ya, lupa misalnya. Sukudai o wasurete shimaimasu, telah lupa, atau kalau itu mah kan kayak lupa ya. Kalau tidak mengingat oboete shimaimasu gitu, kayak udah nyesel gitu, PR-nya ketinggalan atau PR-nya lupa gitu. Terus yang cau itu kayak misalkan dari kata kate shimaimasu, jadi kacaimas gitu. Intinya kayak cuma penambahan tuh. Kayak grup satunya ichiri, ki, sama si yang termasuk cau ya minasang. Selanjutnya bunkei yang juga ada jauh juga termasuk kayak yang cau itu ya minasang. Jadi misalkan apa ya, dari kairimas lagi ya, kairimas misalkan jadi kajaimas gitu. Nah kalau yang jadame ini kayak larangan minasang, tidak boleh merokok contohnya misalkannya. Jadi tabako o sujadame gitu, tidak boleh merokok gitu. Oke minasang, sampai di sini. Terima kasih.